Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Sekali lagi tak henti-hentinya kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam siraman rohani, kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari bersama saya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk saat ini Tuhan, Engkau menolong kami sekalian melewati seluruh hari dan waktu di hari-hari yang lalu sampai pada hari ini. Kami boleh tetap ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan dan karena cinta kasih sayang Tuhan. Mari melewati waktu-waktu ini kami tetap membutuhkan kebenaran-Mu menolong kami. Mari pakai hamba yang jauh daripada sempurna untuk boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari bersama saya kita membuka Alkitab kita di dalam Keluaran pasal 10, Keluaran 10 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Sekali lagi Keluaran 10 ayatnya yang ketiga. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa dan Harun saat itu pergi menghadap kepada Firaun untuk kembali mengingatkan kepada Firaun bahwa Tuhan Allah berpesan untuk Firaun dengan segala kebesaran hatinya. Firaun mau melepaskan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi Bapak Ibu Saudara, berbagai peringatan sudah Tuhan berikan kepada Firaun. Maka kalau kita lihat pasal yang ke-10 ini kan bicara tentang tulah ke-8. Bayangin Bapak Ibu Saudara, dari tulah pertama sampai tulah yang ke-8, Firaun tetap pada posisi semula, tetap tidak merelakan atau tidak memberi izin orang-orang Israel untuk keluar dari Mesir. Maka berbagai macam hukuman dalam bentuk tulah itu Tuhan beri. Sampai di tulah yang ke-8 pun ketika Musa dan Harun datang kembali untuk berbicara dari hati-hati kepada Firaun, kembali dia berkata, bukan, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Katanya kepada Firaun bahwa berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan diriku di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi firman itu, sekali lagi peringatan itu diberikan. Tapi untuk kesekian kali pula Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau menerima apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada hamba-hambanya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang kekerasan hati, berbicara tentang kedegilan hati. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita belajar, kita boleh flashback kepada masing-masing kita. Seringkali dan berapa banyak pula saya dan Bapak Ibu Saudara juga diperingatkan Tuhan untuk satu dan dua hal dalam hidup ini. Tapi berapa banyak kali pula seringkali kita juga menunjukkan kekerasan hati kita seperti Firaun ketika diingatkan oleh Tuhan. Berkali-kali tapi dia tetap kekeh dengan pendiriannya. Seringkali kita begitu, bukan Bapak Ibu Saudara? Berkali-kali Tuhan ngingetin kita, berkali-kali Tuhan berusaha menasehati kita melalui kebenaran firman yang kita baca, melalui firman yang kita dengar dalam khotbah-khotbah, dalam perenungan-perenungan, dalam berbagai macam pertemuan rohani atau saat teduh kita. Tapi kita tetap mengeraskan hati kita dan kita menganggap bahwa apa yang sedang kita lakukan ini benar dan menganggap apa yang teguran-teguran itu bukan untuk saya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bertemu dengan Firaun yang begitu keras hati. Tuhan ingatkan berkali-kali sampai pada tulah ke-8, bahkan kemudian dia tetap mengeraskan hatinya. Kita melihat di sana ada tulah ke-9 Tuhan beri, tulah sampai tulah yang ke-10. Bayangkan hukuman Tuhan datang silih berganti untuk mengingatkan dia, tapi dia tetap mengeraskan hatinya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Adakah hari-hari ini kita juga sudah diingetin Tuhan untuk satu dan lain hal yang Tuhan gak suka dalam hidup kita, tapi berkali-kali pula kita malah bukan belajar menerima apa yang Tuhan
mengingatkan kepada kita, apa yang Tuhan sedang coba menyadarkan kita dari segala kekeliruan dan kekerasan hati kita, tapi kita malah tetap menganggap angin lalu semuanya itu. Kita tetap bertahan dengan kekerasan dan kedegilan hati kita. Maka kalau selama itu kita tetap bertahan, maka selama itu pula kita akan masuk dalam berbagai macam situasi yang justru bukan menuju pada jalan keluar, tapi justru pada jalan buntu. Kita lihat Fir'aun, dia terus-menerus mendapat hukuman, tidak menyusahkan dirinya saja, tapi seluruh bangsanya juga, seluruh orang yang ada di sekelilingnya, itu akibat kedegilan dan kekerasan hatinya. Mari hari ini, jam ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Sejauh apa yang kita sudah evaluasi diri, sejauh apa kekerasan hati kita yang ternyata kalau kita evaluasi, ternyata aku memang keras kepala Tuhan, ampuni aku Tuhan, kedegilan hati, kekerasan hatiku, ampuni Tuhan. Karena kalau dengan tetap posisi seperti itu, keras hati, degil hati, kita tidak akan pernah bisa menerima kebaikan Tuhan. Kita akan terus-menerus hidup dalam seperti Fir'aun, dalam hukuman, dan itu nggak nyaman begitu. Dan itu tidak berdampak pada dirinya sendiri kan, seluruh orang akhirnya kena dampaknya juga. Nah mari hari ini, jam ini, kita boleh mengevaluasi diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara, sejauh apa peringatan Tuhan, nasihat Tuhan yang sudah kita terima. Dengan kebesaran hati, keluasan hati kita kah? Atau justru kita mengeraskan hati kita? Mari kiranya setiap kita saat ini boleh menghampiri Tuhan, bertanya lebih dalam kepada Tuhan, dan minta ampun jika sekiranya sejauh ini kita tetap mengeraskan hati kita. Padahal Tuhan sudah berkali-kali sebetulnya memperingatkan hal itu kepada kita. Mari kita akan bersama-sama tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan, kita mohon penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini, untuk jam ini. Bapa, ampuni kami sekiranya kami ternyata setelah kami mengevaluasi diri kami masing-masing, kami mendapati diri kami tidak jauh daripada Fir'aun. Kami keras hati Tuhan, kami berusaha menolak segala ajaran dan teguran Tuhan. Bapa, ampuni kami, dan biarlah Tuhan kami belajar menundukkan diri di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan kemurahan-Mu, pengampunan-Mu boleh turun atas setiap kami saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kami menyerahkan seluruh hari-hari yang kami lalui di depan. Mari kiranya bukakan pengertian, beri kami hikmat, pewahyuan, supaya kami mengerti dan memahami dengan betul apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah hati kami penuh dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Meteraikan kebenaran ini lebih lanjut, supaya boleh jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.